Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ade Liopade Arafah dari kelas 29. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat, mana sih yang lebih baik. Nah, pasti kalian udah gak asing lagi kan dengan perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih pada bulan Ramadan. Ada yang melaksanakannya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nah, perbedaan pendapat ini tak bukan karena bagaimana ulama menyikapi asal Umar bin Khattab. Sebenarnya tidak ada batasan jumlah rakaat dalam sholat tarawih. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat. Dengan itu berarti kalian menutup sholat tadi dengan witir. Hadis riwayat Bukhari nomor 990 dan hadis riwayat Muslim nomor 749 dari Ibnu Umar. Nah, sebelum kita membahas isu-isu yang tadi, alangkah baiknya kita bahas dulu nih unsur-unsur hadis itu apa aja sih, biar nggak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Yang pertama, unsur hadis itu ada sanad. Sanad ini adalah orang yang meriwayatkan hadis. Misalnya, hadis tersebut dari Abu Hurairah yang mendengar langsung sabda dari Nabi Muhammad, dan kemudian sabda tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu yang kedua ada matan. Matan ini adalah isi atau teks dari hadis. Lalu yang ketiga ada rawi. Orang yang membubuhkan hadis ke dalam suatu kitab hadis, itulah yang disebut dengan rawi. Lalu yang terakhir ada rijalul hadis. Rijalul hadis ini adalah ilmu yang membahas para perawi hadis dari golongan sahabat Nabi Muhammad SAW, tabi'in ataupun orang-orang setelahnya. Nah, itulah tadi unsur-unsur hadis. Semoga kalian bisa mengerti ya apa sih aja unsur-unsur hadis itu. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa pendapat dari beberapa ulama tentang perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih. Yang pertama ada dari Imam Abu Hanifah. Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhu at-Tasrif menukil pada pendapat Abu Hanifah, yaitu Abu Hanifah mengatakan yang afdol sholatnya dikerjakan 4 rakaat jika dia mau, boleh 2 rakaat jika dia mau, boleh 6 rakaat dan jika dia mau, boleh 8 rakaat salam, dan makruh lebih dari itu, dari Tarhu at-Tasrif 374. Selanjutnya ada dari pendapat Imam Malik, mengutip dari Ibnu Abdul Bar, terkenal sebagai penganut mazhab Malik bin Abbas, berkata, kebanyakan asar menunjukkan bahwa sholat beliau ada 11 rakaat dan diriwayatkan bahwa 13 rakaat. Para ulama berdalil bahwa sholat lain tidak ada batasannya dan sholat adalah ibadah terbaik. Siapa yang berkehendak silahkan menyedikitkan rakaatnya, dan siapa yang berkehendak maka silahkan memperbanyak rakaatnya. Lalu yang ketiga ada pendapat dari Imam Syafi'i, mengutip penjabaran Ustadz Firanda di laman Bekal Islam, Az-Za'farani meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, yaitu aku lihat orang-orang di Madinah mengerjakan 39 rakaat. Yang lebih baik adalah 20 rakaat. Begitu pula yang dikerjakan di Mekah. Tidak ada dalam hal ini batas akhirnya. Jika mereka perbanyak rukuk dan sujud maka lebih baik. Selanjutnya ada pendapat terakhir dari Imam Ahmad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sholat tarawih jika dikerjakan sesuai mazhab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad adalah 20 rakaat. Atau sesuai mazhab Malik 36 rakaat atau 13 atau 11, maka itu lebih baik. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, karena tidak ada penentuan batas akhir sehingga memperbanyak jumlah rakaat dan mempersedikit dilakukan tergantung panjang atau pendeknya berdiri. Nah, jadi dari pendapat 4 imam tersebut, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu membahas tentang sholat tarawih yang berjumlah 23 rakaat. Sedangkan yang Imam Abu Hanifah dan Imam Malik membahas tentang yang 11 rakaat. Nah, perbedaan tersebut sebenarnya nggak ada masalahnya, tapi yang terbaik adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang berdirinya adalah sama. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yaitu afdolus sholati tulul kunut, yang artinya sebaik-baiknya sholat adalah yang lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 756. Nah, di Indonesia sendiri ada 2 aliran agama Islam, yaitu Islam NU dan Islam Muhammadiyah. Sehingga pengerjaan sholat tarawih ini ada yang 11 dan 23 rakaat. Misalnya NU ini 23 rakaat dan Muhammadiyah 11 rakaat. Tapi perbedaan tersebut nggak menjadi masalah karena yang dijelaskan tadi. Sholat malam itu nggak ada batasan rakaatnya, dan yang terpenting itu dalam mengadakan sholat tarawih itu adalah niat dan kemauannya.
Karena sholat tarawih ini pun sifatnya juga sunnah. Jadi mau ngerjain 11 rakaat, 23 rakaat itu kembali kepada diri kita sendiri. Sanggup atau enggaknya itu kembali juga kepada diri kita sendiri. Nah, semoga penjelasan tadi dapat membantu kita untuk menghindari kegaduhan dari perbedaan rakaat sholat tarawih tersebut. Nah, sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.